Hai semua, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Video kali ini Mami mau berbagi resep tentang siomay tanpa ikan, pastinya ekonomis dan cocok banget untuk ide jualan kalian di rumah. Untuk tahu bahan dan caranya, simak videonya sampai selesai ya. Oke, pertama-tama kita akan bikin siomaynya terlebih dahulu. Nah, ini bumbu yang akan kita haluskan. Di sini ada merica bubuk 1 sendok makan, 7 siung bawang putih dan juga garam 2 sendok makan. Bumbu-bumbu ini kita akan haluskan terlebih dahulu, bisa diulek ataupun di blender. Oke, di sini Mami udah merebus air dan kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kita rebus sampai benar-benar mendidih. Mami tambahkan kaldu penyedap sebanyak 2 saset. Jangan lupa untuk diaduk supaya merata. Nah, setelah mendidih ini kita matikan apinya dan ini Mami masukkan tepung terigu sebanyak setengah kilo. Mami masukkan secara bertahap. Kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Supaya siomaynya makin cantik, di sini Mami akan tambahkan irisan daun bawang. Dan karena siomay kali ini ekonomis tanpa menggunakan ikan, di sini Mami menggantinya dengan menggunakan telur. Untuk telur ini edisional aja ya, teman-teman bisa menggunakan telur ataupun tidak menggunakan. Baru setelah itu kita aduk semuanya sampai merata. Masukkan sisa tepung kanji tadi sambil kita uleni lagi sampai semuanya itu menjadi kalis. Jadi ini takarannya 1:2 ya teman-teman, 1 tepung terigu, 2 tepung kanji. Nah, ini dia adonannya sudah jadi, udah kalis. Ini Mami udah bersihkan tangan dan kita baluri kanji sekali lagi untuk membulat-bulatkan atau membentuk siomaynya. Bentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, kalau Mami selalunya seperti ini ya, bulat-bulat seperti cilok. Kita akan ambil sebagian adonan tadi untuk dibuat variasi lainnya. Nah, di sini Mami akan bikin variasi untuk pangsit goreng. Mami udah siapkan kulit pangsit dan juga tahu goreng. Adonan yang udah kita ambil tadi, di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya teksturnya itu lebih lembek, agar nanti isiannya ini bisa menempel di pangsit, di tahu ataupun di pare. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kalau adonannya itu lebih lembek daripada yang tadi. Nah, di sini Mami udah menyiapkan tahu. Ini Mami goreng sendiri tahunya. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis tahu pong. Ini kita belah bagian tengahnya seperti tahu petis gitu. Baru kita akan masukkan isiannya. Untuk banyaknya teman-teman bisa kira-kira aja ya, secukupnya. Setelah itu baru kita tekan bagian kanan kiri supaya adonannya itu lengket. Dan seperti inilah jadinya. Kita lanjutkan sampai semuanya selesai dan ketepikan. Berikutnya kita akan bikin pangsit. Nah, ini kulit pangsit yang kotak kita akan bagi menjadi 4 bagian kecil-kecil. Berikutnya ini kita akan ambil 1 lembar kulit pangsit dan kita akan isi menggunakan isian siomay tadi. Untuk isiannya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Isiannya ditaruh di bagian tengah. Setelah itu kita akan ketemukan ujung ketemu ujung seperti ini, membentuk seperti piramid.
Seperti biasa kita akan tekan supaya adonannya itu menempel dengan kulit pangsit. Lakukan semuanya sampai selesai dan kita ketepikan, siap untuk kita goreng. Nggak lengkap rasanya jika siomay tidak disediakan kobis. Nah, ini ada kol atau kobis. Ini kita udah buang bagian tulangnya dan kita cuci bersih. Supaya lebih cepat atau lebih gampang dalam menggulungnya, ini ada dua teknik ya, dengan cara dikukus sebentar seperti ini ataupun direbus sebentar. Kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa kita lipat atau kita gulung. Nah, untuk melipatnya ini kita ambil bagian yang lebih lebar dan pastinya cakep atau cantik. Baru setelah itu kita akan lipat kanan dan kiri dan kita akan gulung dari atas ke bawah. Untuk bagian yang rusak-rusak kita taruh di bagian dalam ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah kita gulung. Gimana? Gampang kan teman-teman? Oke, ini dia hasil pangsit yang udah kita lipat atau kita bentuk. Ini siap untuk digoreng. Berikutnya ini siomay yang udah kita bentuk bulat-bulat. Ini akan kita rebus terlebih dahulu. Lalu kita akan kukus bersama dengan tahu dan juga kobis. Oke, selanjutnya kita akan rebus terlebih dahulu siomaynya. Ini kita udah didihkan air. Jangan lupa taruh sedikit minyak goreng supaya ciloknya itu tidak lengket. Perlu diingat ya teman-teman, ini kita memasukkannya harus dalam keadaan air yang mendidih dan masukkannya satu persatu seperti ini supaya ciloknya itu gampang terlepas dan tidak nempel satu sama lain. Setelah siomaynya mengambang, tandanya ini sudah matang dan kita bisa angkat. Nah, ini dia teman-teman, ada tips supaya nanti ciloknya itu tidak lengket saat dikukus. Setelah kita rebus tadi, langsung aja kita masukkan ke dalam air dingin. Nah, jadi nanti setelah kita akan kukus atau kita angkat, ciloknya akan seperti ini. Cantik kan? Oke, berikutnya di sini Mami udah panaskan minyak goreng dan siap untuk menggoreng pangsit yang udah kita lipat-lipat tadi. Goreng pangsit sampai kuning kecoklatan, baru setelah itu kita akan angkat dan tiriskan. Nah, berikutnya di sini kita akan kukus bersamaan, ada kubis, tahu yang udah diisi dan juga siomaynya tadi yang udah kita rendam dengan air. Nah, jika teman-teman menggunakan pare, teman-teman juga bisa kukus secara bersamaan. Kukus di 20 menit sampai 30 menit saja. Nah, sambil mengukus ini kita akan sediakan dulu sambelnya. Untuk bahan-bahan sambelnya di sini Mami akan menggoreng semua bumbunya. Ini ada cabai merah, sedikit cabai setan, bawang merah 5 biji dan juga bawang putih 4 biji. Jangan lupa taruh beberapa lembar daun jeruk purut dan ini kita goreng bersamaan. Kita lihat sampai kacangnya itu benar-benar matang supaya tidak langu. Berikutnya ini kita udah angkat dan ini kita akan haluskan atau kita akan blender dengan menambahkan air. Dengan menggunakan sisa minyak gorengan tadi, ini bumbu yang udah kita blender, kita langsung masukkan saja ke dalam wajan atau ke dalam periuk. Nah, untuk takarannya di sini Mami menggunakan 1/4 kacang tanah. Berikutnya ini kita akan tambahkan air. Untuk airnya Mami menggunakan sebanyak 1,5 liter air. Kita aduk-aduk sebentar dan jangan lupa untuk memasukkan gula jawa atau gula merah sebanyak 1/4. Nah, di sini Mami menggunakan perbandingan 1:1. Kacangnya 1/4, gula merah 1/4 dan juga airnya 1,5 liter ya. Ini kita aduk dan tunggu sampai mendidih. Sambil kita menunggu mendidih, di sini Mami akan menambahkan untuk perasannya. Mami menambahkan 1 saset kaldu, garam dan juga penyedap. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk kembali supaya tercampur rata dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih.
Oke, ini kuah sambelnya udah mendidih. Nah, di sini Mami udah menyediakan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan dan sedikit air kurang lebih 50 ml. Ini kita buat larutan dan secepatnya kita masukkan ke dalam sambal supaya sambelnya terlihat lebih pekat atau lebih kental. Jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu. Jika dirasa masih ada yang kurang, bisa ditambahkan terlebih dahulu. Dan ini dia sambal siomenya sudah jadi. Kita bisa matikan api dan dinginkan. Oke, sambalnya udah jadi dan ini kebetulan siomenya juga udah mateng sempurna. Ini kita bisa angkat dan siap untuk disajikan. Ini siomay yang udah mateng. Nah, supaya lebih harum dan menarik, di sini Mami akan menaburkan sedikit bawang goreng dan siomay pun sudah siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman untuk bikin siomay ekonomis ini? Nah, untuk satu adonannya udah bisa jadi cilok, tahu, pangsit, atau bahkan jika teman-teman ada stok pare, bisa juga menggunakan pare yang diisi. Oke, kita akan icip-icip terlebih dahulu. Nah, di sini Mami bikin pesanan ya. Ini totalnya 1 kilo tepung kanji dan setengah kilo tepung terigu, jadinya sebanyak ini. Untuk cara penyajiannya, ini kita ambil semuanya merata dan kita siram kuah sambelnya di bagian atas. Jangan lupa kita akan tambahkan kecap manis dan juga bawang goreng di atasnya. Nah, oke guys, waktunya kita icip-icip nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meskipun siomay ini tanpa daging dan cuman kita pakai tepung, dijamin rasanya itu enak banget dan kenyalnya itu pas. Ini cocok banget buat teman-teman yang ingin buat cemilan di rumah ataupun bisa jadi ide usaha kalian. Selamat mencoba dan semoga kalian suka. Jangan lupa dukung Mami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye.